Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya akan membahas yaitu salah satu permintaan daripada sahabat kita yang mau dibuatkan manajemen siklus panen yang efektif untuk seorang pemula. Tapi beliau ini dia minta per minggunya kurang lebih 1 kintal. Dan kalau bisa katanya lebih dari 1 kintal, target 1 kintal per 1 minggu, karena beliau ini mau ternak skala rumahan di belakang rumah, dan beliau ini rencananya mau jual sendiri. Dan seperti biasa saya tanya alasannya kenapa mau jual sendiri, kenapa enggak bermitra. Salah satu alasan daripada beliau ini, harganya di daerah beliau harga tengkulak cuma nampung di harga 17.000. Jadi oke lah saya bilang, kalau segitu memang nggak masuk, karena ada di video saya sebelum-sebelumnya harga itu minimal 19, itu pun minimal sudah paling rendah. Jadi kalau di bawah 19 memang susah, kecuali menggunakan pakan alternatif, kecuali memang masih bisa disiasati lah. Tapi beliau ini mengatakan nggak mau ribet, karena yang namanya juga alternatif kan ada beberapa alternatif yang harus difermentasi, tetap ada pengolahan seperti itu. Jadi beliau maunya belanja pakan, simpan, tinggal atur jadwal makan, karena beliau pun orang sibuk juga. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana strateginya, dan saya pun memang ini bukan teori sih, karena ini yang saya lakukan selama bertahun-tahun, itu maksudnya. Tapi sebelum kita lanjut, untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, boleh subscribe dulu lah, terus like juga, komen juga di bawah komen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, boleh dibagikan juga. Oke, kita lanjut. Dan beliau mengatakan, "Bang, saya punya baknya ini 4, tapi gimana caranya supaya 1 minggu sekali panen? Dan saya pun sudah bimbing melalui WA. Meskipun ya namanya juga WA kan, saya pun banyak juga tiap hari membalas WA. Mungkin kurang detail juga. Jadi saya mau gambarkan secara umum, secara menyeluruh, bagaimana proses awal tebarnya, siklusnya gimana, dan di sini tidak menggunakan sistem grading juga. Terus justru yang saya bilang, ini sebenarnya hal yang saya lakukan setelah saya mencoba beberapa manajemen dari 4 bak sampai 6 sampai 8. Jadi mana yang paling efektif, nanti sahabat bisa menyimpulkan sendiri. Karena ada beberapa pilihan, bisa 4, bisa 6, sampai bisa 8. Dan kalau saya sendiri 8, menggunakan titik temunya itu ada di angka 8 bak. Dan ukuran bak, idealnya ukuran bak itu bagi saya mau berapapun sahabat tebar, menurut saya nih, supaya fleksibel lah, supaya multifungsi. Bak itu kalau bisa saya sarankan ukurannya itu minimal D3 atau diameter 3. Karena ada beberapa sahabat kita, ya namanya juga coba-coba, beliau menggunakan D1 atau diameter 1. Oke, kita panggil saja manajemen atau siklus panen. Siklus panen. Siklus panen per 1 minggu. Dan jumlahnya berapa itu tergantung kita tebarnya nanti.
Oke, untuk yang pertama, saya pernah mencoba sistem ini. Nanti sahabat simpulkan gimana titik temunya. Saya pertama nih, saya punya satu, oh, satu, dua, tiga, empat. Sistem ini yang saya lakukan yang pertama. Oke, kita urutannya bak 1, bak 2, bak 3, bak 4. Terus kita isi 1000 ekor. Kita isi 1000 ekor. Saya pernah melakukan hal ini dan ini bukan teori semata karena saya harus membuktikan. Dan saya buktikan hasilnya begini. Ini minggu yang pertama, minggu yang kedua, minggu yang ketiga, minggu yang keempat. Oke. Setelah 2 bulan kita tentunya panen. Panen yang pertama, yang 1000 ini. Terus setelah itu panen lagi yang kedua. Panen yang ketiga, panen yang keempat. Dan yang jadi masalah saya dulu, setelah panen yang keempat, mau balik lagi yang ke 1 lagi, itu kan baru 4 minggu nih. Masih kecil. Karena bagaimanapun juga, kalau dari benih, nggak bisa dia dalam 4 minggu panen. Mananya tetap harus 8 minggu atau 2 bulan, kurang lebih seperti itu. Jadi, oh nanti ada pertanyaan, Bang, kalau begitu isinya jangan 1000. Oke, kita ganti. Kita ganti 2000. Isinya 2000. Berarti kita bisa panen. Dan sistem panen sebenarnya begini. Biasanya pertama panen itu kan 40%. Jadi meskipun 2000 memang nggak nyampe 1 kintal. Tapi karena ini namanya juga manajemen, supaya lebih mudah memahami, jadi kita anggapkan saja siklus per minggu, bukan jumlah ikan. Kalau jumlah ikan mau 1 kintal, 2 kintal, nanti sesuaikan isi. Karena apa? Yang saya bilang tadi, seharusnya sahabat menggunakan D3 supaya kita lebih mudah memanagenya. Mau panen 50 kilo per minggu, mau 1 kintal per minggu, atau mau 2 kintal per minggu, kalau diameter baknya minimal D3, diameter 3, ya itu bisa. Sampai per minggu 2 kintal itu bisa. Yang saya lakukan seperti itu. Oke, kita jawab pertanyaan yang tadi. Bang, kalau 2000 itu bisa lah. Oke, kita 2000. Pertama kita panen, anggapkan 1000. Pertama panen, kita panen 1000 yang ini. Berarti kan tinggal sisa 1000 lagi. Dan itu betul. Supaya habis ke 4 minggu ini, kita balik lagi sini. Oke? 1 minggu kemudian kita panen lagi sini. Ambil lagi yang ini 1000. Tinggal sisa 1000 lagi kan? Oke. Setelah seminggu kemudian ambil lagi yang ini. Oke. 1000 lagi sisanya. Setelah seminggu kemudian ambil lagi yang ini. Oke, berarti sisa 1000. Dan sahabat tahu, dari sini kita bisa muter lagi sini kan? Ini sudah besar. Oke, kita panen lagi. Dan dikala kita panen, berarti yang ini kosong. Oke, langsung isi. Kita isi lagi berapa? 2000 lagi. Oke, 2000 lagi kita isi. Setelah 1 minggu, panen lagi yang ini. Kita isi lagi 2000. Setelah 1 minggu, panen lagi yang ini, isi lagi 2000. Setelah 1 minggu, panen lagi yang ini, isi lagi 2000. Dan hasilnya tetap seperti tadi. Kenapa? Kita isi ini 2000, 1, 2, 3, 4 minggu, nggak besar yang 2000 ini. Jadi kita hanya bisa satu, kalau tadi kita 1 siklus,
Kalau ini tadi kan satu siklus habis kalau diisi 1000. Dan kalau diisi 2000 hanya 2 siklus. Kalaupun 3000, karena ini diameter 3, paling 3 siklus. Kalaupun 4 minggu, tetap 4 siklus. Setelah itu tetap putus lagi. Karena apa? Setelah yang terakhir ini panen, nggak mungkin selama 4 minggu yang ini bisa besar. Paling tidak sangkal. Itu maksudnya. Oke, sejauh ini sahabat bisa memahami. Jadi saya gagal dalam memanage yang ini. Saya gagal karena bagaimanapun juga nggak bisa 4 minggu. Terus terang, kalau ini sudah diisi semua dalam, oh bang, kalau begitu isinya 2 minggu sekali. Oke, kita anggapkan 2 minggu. Bisa kalau 2 minggu seperti ini caranya. 2 minggu kita isi, anggapkan 2000. Setelah 2 minggu lagi 2000, 2 minggu lagi 2000, 2 minggu lagi 2000. Tapi yang masalahnya, setelah habis panen yang terakhir ini memang bisa balik lagi ke sini. Cuman dari durasi bak 1 ke bak 2, bak 2 ke bak 3, bak 3 ke bak 4 itu kan 2 minggu, bukan 1 minggu. Sementara yang kita manage panen per 1 minggu. Permintaannya ini beliau mau 1 minggu panen. Berarti kesimpulannya, kalau kita tebarnya 2 minggu, 2 minggu sekali nih, berarti kita panennya 2 minggu sekali. Karena bagaimanapun juga, andai kata nih, tebar kita 2 minggu, tapi panen seminggu sekali. Dari sini kita seminggu panen, dari sini seminggu panen, dari sini seminggu panen, dan tetap minggu depannya lagi kemana? Kan balik lagi ke sini, dan itu nggak cukup waktu, tetap saja. Jadi kalau kita mau 2 minggu sekali, itu baru bisa. Tapi kalau pertanyaannya mau 1 minggu sekali, tetap nggak bisa. Saya sudah kutak-atik dan sahabat bisa buktikan, itu tetap nggak bisa untuk 1 minggu sekali. Itu kecuali panennya 1 minggu pilih parsial gitu ya, nggak ada target gitu, ada 2 kilo 3 kilo pun nggak apa-apa, pilih lagi terus muter aja, dan itu pun ada titik habisnya. Setelah tebar yang ini, yang keseluruhan ini, ada titik menunggunya kita, dan tetap ada putusnya. Untuk continue nggak bisa. Dan yang saya amanatkan, saya sarankan kepada kepada pembudidaya, kalau mau bisa jual sendiri, syarat yang paling pertama kita harus continue dulu. Karena begini, kita pertama mau masuk kepada pelanggan, ya dianggap susah mudah bagi saya. Karena apa? Yang penting kita negosiasi dekat. Kalau sekali nggak masuk, 2 kali 3 kali, lama-lama bisa masuk. Tapi setelah kita masuk, bisa jual barang kepada customer kita. Dikala customer kita itu menanyakan pas kita tidak ada, dan dia pasti cari ke tempat lain, dan kadang-kadang kita mau masuk lagi susah lagi, mengulangnya lagi yang susah. Karena nanti beliau berpikiran, kamu mah nggak konsisten, lagi ada lagi nggak ada seminggu nggak ada sebulan, ada 1 hari nggak ada seminggu, jadi nggak jelas. Jadi dia pun maunya konsisten, karena dia yang namanya tiap-tiap hari jualan, jadi nggak mau terganggu. Itu maksudnya. Makanya kita harus konsisten dulu. Dan yang pertama untuk marketing, harus konsisten dari hasil dulu. Itu masalahnya. Makanya kenapa kadang-kadang di beberapa daerah ada harga selisih, ada nembak gitu harga. Karena apa? Karena itu salah satu daripada kekurangannya stok. Jadi akhirnya kita mau tidak mau, ya kita agak nembak sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting kita punya barang supaya kita bisa memenuhi customer. Itu maksudnya. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau yang 4 ini nggak jalan, tetap nggak jalan sahabat. Bagaimanapun caranya, di kutak-atik sahabat bisa buktikan. Dan karena saya pun membuktikan, bukan teori. Itu maksudnya. Terus ada cara yang lain? Ada, karena saya dari pertama 4 saya nggak jalan, saya tambah lagi jadi 6.
6 pun sampai 6 siklus itu jalan. Dan setelah itu pabelit lagi sahabat. Aduh, palang lagi. Karena apa? Tetap mau tidak mau kita harus ikut usia berapa lama benih itu sampai panen. Kalau ukuran, oh bang benihnya cari yang 9-10, saya jamin nggak bakalan. 9-10 pun tetap. Kecuali memang, tapi saya tidak berani menyimpulkan juga, karena apa? Itu kan bukan saya yang melakukan. Meskipun ada beberapa binaan saya, jangankan 9-10, 7-8 pun banyak yang sanggup 45 hari. Jadi dari 6 ini tinggal feedback kembali kepada kita. Kita sudah mampu enggak mengelola supaya panen dalam masa 45 hari. Kalau kita sudah mampu dari benih 45 hari panen, 6 ini cukup. Tapi persyaratannya mutlak supaya dari benih 45 hari panen. Dan kalau belum mampu, saya katakan susah. Nah, Jadi kalau 6 bisa dibilang 50-50, kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. Karena apa? Ini tergantung orangnya. Tapi nih, kalau yang saya lakukan sampai sekarang, saya memakainya 8. Kalau 8, itu saya bisa pastikan. Karena apa? Ya, sahabat bisa buktikan, karena kita manusia yang selalu menggunakan logika, kita logikakan saja. 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan, kurang lebih mentor dimanapun, senior dimanapun mengatakan, di level orang yang sudah bisa, katanya, bisa lah, kita katakan bisa lah, meskipun bukan senior, meskipun pemula, tapi kalau dia bisa menjalani sampai panen, berarti bisa lah kita katakan. Di usia 2 minggu, bukan 2 minggu, di usia 8 minggu biasanya panen. Tapi ini ada masa kebanyakan nanti kalau manajemen tebarnya nggak diatur. Jadi ini sistem saya yang saya lakukan. Saya dibikin begini. Ini saya bikin 1 bulan. Dari fase yang 1 sampai 4, jadi dipisahkan nih sahabat. Jadi kita tebar pertama 2000, 1 minggu kemudian tebar lagi 2000, 1 minggu kemudian tebar lagi 2000, 1 minggu kemudian tebar lagi 2000. Dan setelah itu tunggu 1 bulan atau 4 minggu, kita tebar lagi 2000, tebar lagi 2000, tebar lagi 2000, tebar lagi 2000. Dan 1 minggu setelah tebar yang terakhir, kita panen yang ini. Sahabat bisa bayangkan, berarti masa tebar yang 4 ini 1 bulan, masa tebar yang 4 ini 1 bulan. Berarti 2 minggu. Bukan 2 minggu. Berarti 2 bulan. Dan mulailah kita panen. Dan siklusnya sama seperti tadi. Minggu pertama kita panen yang ini, ada sisa 1000. Atau setelah itu 1 minggu kemudian kita panen lagi yang ini, ada sisa lagi 1000. 1 minggu kemudian panen lagi yang ini, ada sisa 1000. 1 minggu kemudian panen lagi yang ini, ada sisa 1000. Nah, berarti kan kita sudah 4 kali panen nih dalam 1 bulan. Di sini tinggal ada sisa 1000. Kita ganti jadikan 1000. Ini 1000 sisanya, 1000, 1000, 1000. Dan ini saya tekankan, ini tidak mutlak. Karena apa? Kita tebar 2000 nggak mesti 1000 panen, enggak. Ini ikut. Biasanya panen pertama tebar 2000 itu kurang lebih 70-80 kilo lah, 40%. Yang panen yang keduanya biasanya baru banyak. Seperti itu. Dan setelah 1 bulan kita panen yang 4 ini,
apa? Setelah yang 4 ini kan kita balik ke sini dulu satu siklus. Oke, saya gambarkan. Seperti tadi, pertama panen yang ini, kedua yang ini, ketiga yang ini, keempat yang ini. Dan panen yang kelima, bukan ke sini, bukan, tapi balik lagi ke sini. Kita balik lagi sini. Panen yang kelima, kita balik lagi yang ke angka 1 lagi. Dan di sini habis. Mungkin ada sisa 200-300 ekor. Kita pindah. Yang ini habis. Ada sisa 200-300 ekor. Kita pindah melewati 3 bak. Seperti ini. Kita pindah sini. Sisanya yang 300. Dan 1 minggu kemudian kita panen lagi yang ini. Yang ini kita tebar baru 2000 ekor. Yang ini kan habis. Nah, ada sisa 200-300, kita pindah lagi ke sini. Oke. 1 minggu kemudian panen lagi yang ini. Berarti kan habis. Oh, yang ini kita belum tebar. Tebar lagi 2000. 1 minggu kemudian kita panen yang ini. Berarti kan habis. Ada sisa 200-300 ekor, kita pindah lagi ke sini. Dan pindahnya harus melewati 2 bak. Melewati 2 bak. Setelah itu kita tebar lagi yang ini. Seperti tadi. Minggu kedepannya ambil lagi yang ini, panen lagi. Dan sisa kita kirim lagi ke sini. Oke, kita tebar lagi 2000. Berarti minggu yang ke-9 sebenarnya ini, sahabat. Karena apa? Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, balik lagi ke sini, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 berarti. Baru kita panen yang ini. Nah, sisakan ini 1000. Dan yang siklus pertama ini, nah, sisakan 1000. Bukan sisakan 1000, nggak mesti 1000, mungkin 1500 karena ditambah dari yang sisa yang pertama tadi, mungkin ada 1500 atau lebih. Tapi sisanya, oke, kita supaya nggak pusing hitungnya, oke, ada sisa 1000. Karena yang ini posisinya, yang siklus yang ini, jadi oke, kita bagi 2 round saja, 2 siklus atau 2 round. Round 1, yang ini round 2. Yang ini round 1, yang itu round 2. Oke? Karena apa? Yang round 1 dengan yang round 2 1 bulan selisihnya. Jadi kita yang ini panen tadi, panen yang ke-9. Ini nggak ada sisa karena masih banyak. Yang sisa tadi kan kita ke sini kan, dan ini masih banyak. Dan minggu berikutnya kita panen lagi yang ini, ada sisa 1000. Minggu berikutnya panen lagi yang ini, ada sisa 1000. Minggu berikutnya begitu juga, panen yang ini ada sisa 1000. Dan setelah panen yang ini, kita nggak balik ke nomor 1, karena kan ini baru 4 minggu usianya. Yang ini, karena kita kan tadi tebar awal. Nah, setelah panen yang terakhir ini, berarti kita balik lagi ke sini. Ambil lagi kita panen yang 1000 ini, nanti ada sisa. Nah, ini berarti kan habis panen yang round kedua ini. Ada sisa, nanti kita kirim ke sini. Nah, minggu berikutnya kita panen lagi yang ini. Berarti ini tebar baru langsung 2000. Panen yang ini, sisanya kita kirim ke bak nomor 1. Seperti itu. Dan isi lagi ini 2000. Dan yang ini kita panen lagi. Sisanya kita kirim ke bak nomor 2. Kita isi lagi 2000. Dan yang terakhir, yang bak nomor 8, kita panen. Sisanya kita kirim ke bak nomor 3. Dan kita isi lagi 2000. Dan minggu depannya baru kita mulai lagi bak nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini. Oke, sejauh ini sahabat memahami. Jadi round pertama kita isi dulu 4. Setelah 1 bulan kita isi lagi 4. Dan ronde panennya begini.
Pertama panen, minggu berikutnya kedua nomor 2, minggu berikutnya nomor 3, minggu berikutnya nomor 4, dan minggu berikutnya balik lagi ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan baru kita lanjut ke round yang kedua, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan habis balik ke nomor 5, bukan ke nomor 1, balik ke nomor 5, terus balik lagi ke nomor 6, nomor 7, nomor 8, baru kita mulai start lagi panen awal. Dan seperti itu kurang lebih. Oke sahabat, sahabat bisa memahami karena kurang lebih seperti itu. Yang penting sahabat jangan gagal paham, ini 8, nggak mesti tiap minggu langsung 8 tebar. Seperti minggu ini tebar yang ini, minggu depannya ini, minggu depannya ini, minggu depannya, terus minggu depan, minggu depan, minggu depan, minggu depan. Kalau begitu nanti setelah 8 minggu, ini kan ada sisa nih, ada sisa. Kita panen yang pertama nih habis, dan pas balik lagi ke sini ini kebesaran, terlalu besar karena sampai 2 bulan selisihnya. Makanya dibikin 2 round atau 2 apa namanya? Kalau sahabat nggak paham, kita panggil 2 siklus lah. 2 siklus. 2 siklus. Siklus pertama ini siklus siklus kedua. Seperti itu. Maksudnya siklus pertama dan siklus kedua selisihnya 1 bulan tebarnya, dan panennya pun sama 1 bulan. Enggak harus disambungkan, enggak, ada jeda di sini. Ada jeda 1 bulan. Jadi, oke, saya ulangi cara kerjanya. Kita panen yang ini, seminggu kemudian nomor 2, seminggu nomor 3, seminggu lagi nomor 4, dan balik lagi ke nomor 1. Seminggunya, minggu depannya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan baru kita sambung. Dan ini pun siklus yang kedua, round yang kedua. Sama. Dari angka 8 ini, bak nomor 8, nggak langsung ke nomor 1. Tapi kita balik ke nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baru kita balik lagi yang ke nomor 1. Jadi, 1 siklus balik. Setelah itu kita bablas. Siklus yang kedua balik lagi. Seperti itu. Oke, sejauh ini sahabat sudah memahami. Karena ini cara yang saya lakukan, yang saya temukan akhirnya seperti ini. Jadi, saya sudah coba 4, saya sudah coba 6, dan saya sudah coba 8. Dan di angka 8 baru ada kesempurnaan. Siklusnya lebih kontinu, konsisten. Seperti itu. Oke, tapi sahabat, ini kan saya dibikin berjejer begini supaya lebih mudah memvisualisasikan. Kalau untuk desain bak, ada di video saya sebelumnya. Desain bak kita harusnya jangan dijejerkan. Jadi dibikin seperti ini. Bak 1. Bak. Contoh nih. Contoh ini ada 8 bak. Kalau desain pembuatan bak, karena menurut saya sistem ini bisa multifungsi, cara perawatannya pun mudah, dan saya lebih banyak menerapkan sistem seperti ini, ternyata lebih efektif. Jadi 1 unit itu kita bikin 4. Jadi 4 bak ini 1 unit pembuangan, 4 bak ini 1 unit pembuangan. Jadi kalau kita dijejerkan seperti ini berarti hitungannya begini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Seperti itu. Jadi kenapa saya jejerkan? Supaya lebih mudah dipahami saja. Dan kalau desain baknya saya seperti ini. Andai kata kita mau memakai sistem apapun, itu lebih mudah mengaplikasikannya. Mau biofloc, mau rainwater system, mau sistem kocor, mau sirkulasi, terus pokoknya lebih mudah lah. Lebih mudah. Karena nantinya kalau pembuangan kotorannya itu 1, kalau kita menggunakan sistem kocor, berarti
kalaupun ini bak diameternya besar, kita bisa menyimpan sistem treatment air 1 unit untuk 4 bak. Tapi kalau unit filter airnya, kalau unit water treatmentnya kecil, tapi kalau seimbang mah bisa juga 8 ini 1 water treatment. Contoh nih, kita bikin water treatment di sini. Nah, water treatment. Jadi kita bisa dibagi ke sini, kita bisa bagi ke sini. Dan dari pembuangan sini nanti kita masuk ke water treatment. Dan ini kita anggapkan water treatment. Bisa seperti itu. Pokoknya lebih mudah lah mengaplikasikannya. Dan kalau kurang jelas lagi, sahabat bisa langsung menghubungi nomor WA. Banyak juga yang harus dijawab. Tapi saya janji tetap akan saya balas. Dengan cara konten, melalui live streaming, ataupun melalui langsung di komen, ataupun di WA. Itu maksudnya. Oke? Saya pikir untuk yang ini, mudah-mudahan sahabat paham. Dan kalaupun belum paham, sahabat boleh komen. Saya pikir cukup dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi kita di pembahasan berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.